Basic penggunaan Excel dan ketepatannya. Berikut tujuan pembelajaran Excel. Yang pertama, memahami fungsi dasar Excel seperti penggunaan baris, kolom, sel, dan rumus. 2. Mengelola data secara efisien, misalnya melakukan perhitungan otomatis dengan fungsi dan formula. 3. Menyiapkan data dengan bentuk tabel dan grafik agar mudah dibaca dan dipahami. 4. Meningkatkan ketelitian dan kecepatan kerja dalam mengelola informasi berbasis angka. 5. Mendukung pengambilan keputusan dengan hasil analisis data yang akurat dan terstruktur. Di sini ada 11 daftar isi materi, yaitu yang pertama VLOOKUP, kedua VLOOKUP, ketiga pivot table, keempat sort and filter, kelima text to column, keenam data validation, ketujuh what if analysis goal seek, 8 what if analysis data table, ke-9 backbreak view, ke-10 autofill, 11 sum product. Materi yang pertama yaitu ketepatan memahami fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP atau vertical lookup itu biasanya bentuk datanya itu vertikal, berbentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, di sini saya udah ada tabel bantu, kolom kode produk, nama produk dan harga. Di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa data dari kolom kode produk, nama produk dan harga itu dari atas ke bawah, yang artinya pada tabel bantu ini menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini saya udah mempunyai data penjualan handphone. Di sini ada kolom bulan, kode produk, nama produk, harga, quantity dan total. Nah, pada kolom yang kosong ini itu kita akan menerapkan rumus VLOOKUP. Nah, di sini langsung aja ke cara penerapannya. Kita double klik sama dengan berguna untuk memasukkan rumus dalam Excel. Jadi kita masukkan rumus VLOOKUP atau vertical lookup karena pada nama produk di sini datanya itu vertikal, jadi dari atas ke bawah. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, lalu pada petunjuk rumus di sini kita bisa lihat rumus selanjutnya itu lookup value. Lookup value yaitu seperti data kunci ya teman-teman. Kita bisa lihat pada tabel bantu ada kode produk, nama produk dan harga. Pada data penjualan handphone ada kode produk, nama produk dan harga. Nah, kita bisa lihat bahwa data kuncinya itu ada pada kode produk. Jadi kita langsung klik aja kode produk, lalu kita klik koma di tergantung ya teman-teman, tergantung tiap device itu biasanya beda, bisa koma atau titik koma ya teman-teman. Nah, kita tinggal ikutin arahan rumusnya aja. Lalu di sini ada tabel array. Tabel array itu caranya kita blok dari kode produk, nama produk, harga hingga ke bawah 3 juta. Lalu di sini udah keluar rumusnya. Nah, rumusnya ini kita wajib untuk mengunci ya teman-teman. Caranya kita bisa klik F4 pada keyboard atau kita bisa klik Fn plus F4. Lalu hasil rumusnya berubah seperti ini. Ini tandanya rumus yang kita bikin sudah terkunci ya teman-teman. Kenapa harus dikunci? Karena jika kita tidak mengunci rumusnya, maka ketika kita copy di baris yang lain itu akan error. Jadi wajib sekali untuk kita kunci. Lanjut, kita kasih koma untuk call index number. Di sini maksudnya pada tabel bantu nama produk itu ada di kolom keberapa. Nah, kita lihat pada kolom pertama itu kode produk, pada kolom kedua itu nama produk, pada kolom ketiga itu harga. Nah, jadi untuk call index number nama produk itu ada pada kolom kedua. Kita ketik 2, lalu kita ketik koma. Nah, di sini ada pilihan ya teman-teman, ada true dan false. Nah, kalau true itu hasilnya bisa tidak akurat teman-teman. Jadi kita klik false karena hasilnya bisa akurat. Nah, di sini kita mengakhiri rumus dengan cara tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini udah ada harganya ya teman-teman. Kita bisa cek kode produk 300, nama produknya iPhone. Kode produk 300 sama produk iPhone udah benar ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja copy rumus ini sampai bawah dengan cara tarik kursornya hingga membentuk tanda tambah hitam, lalu hasilnya sudah keluar. Nah, untuk kolom harga di sini juga menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ulangi, masukin sama dengan ketik rumusnya VLOOKUP. Lookup value-nya itu ada pada kode produk, koma, tabel array kita blok dari kode produk sampai 3 juta. Sudah keluar hasilnya, kita kunci F4 pada keyboard atau Fn plus F4, lalu
koma, di sini call index number, kita lihat harga pada tabel bantu itu terdapat pada kolom keberapa. Kita cek kolom pertama itu kode produk, kolom kedua nama produk, kolom ketiga itu harga. Jadi call index numbernya 3, koma, kita pilih false, tutup kurung, enter. Di sini langsung aja kita copy ya teman-teman rumusnya. Oke, seperti ini ya rumus. Nah, di sini saya udah ada tabel bantu kedua ini. Nah, di sini kita akan memahami fungsi lookup. Nah, lookup itu artinya horizontal lookup. Nah, horizontal lookup itu biasanya bentuk datanya itu horizontal atau memanjang ke samping. Di sini kita bisa lihat pada tabel bantu nama produk dan quantity, ini bentuk datanya menyamping. Nah, untuk kolom quantity ini kita akan isi menggunakan rumus lookup. Kenapa? Karena quantity di sini datanya itu menyamping. Langsung aja double klik sama dengan masukkan rumus lookup. Lalu untuk lookup value-nya di sini kita lihat lookup value itu kan data kunci. Jadi kita lihat data kuncinya itu ada pada nama produk. Nah, kita klik nama produk, lalu klik koma, terus table array. Di sini kita blok nama produk hingga 2. Di sini kita kunci ya teman-teman. Kita kunci, bisa klik F4 pada keyboard atau Fn+4. Lalu koma. Untuk row indexnya di sini kita bisa lihat bahwa quantity ada pada baris kedua di tabel bantu ini, jadi 2. Nah, lalu kita lalu kita klik koma, di sini ada pilihan true dan false, lalu kita klik false. Di sini kita akhiri rumusnya dengan ketik tanda kurung, enter. Lalu kita copy aja rumus ini sampai biar lebih mudah ya teman-teman. Nah, kopinya seperti sebelumnya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, lalu kita bisa mengecek apakah kode produk, nama produk, harganya sudah sesuai. Itu untuk kode produk 300 itu iPhone seharga 15 juta dan kuantitinya 10. Udah benar ya teman-teman. Nah, lanjut kita masuk ke penjumlahannya. Untuk penjumlahannya kita klik sama dengan, terus kita klik harga 15 juta, kita ketik bintang atau kali, ini klik kuantitinya, terus enter. Nah, sudah keluar, lalu langsung aja kita copy ya teman-teman. Oke, jadi sudah keluar ya. Jadi segitu cara membuat pivot table. Yang pertama kita harus membuat data terlebih dahulu. Yang kedua, kita blok semua tabel tersebut. Lalu kita pencet insert. Di bagian insert itu terdapat portable. Nah, di situ kita pencet existing. Nah, karena ini masih satu sheet pivot table, jadi kita pilih existing. Nah, di sini lokasinya kita taruhnya di samping tabel tersebut. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, muncullah pivot table. Nah, di sini kita bisa melihat filter, columns, rows, dan values. Di sini filter untuk memfilter, sedangkan columns itu untuk dari samping ke samping, sedangkan rows itu dari atas ke bawah, dan values itu berhubungan dengan nilai. Setelah itu kita memasukkan data bulan itu ke filter dan nama produk HP itu ke rounds. Nah, langsung terlihat kan pivot table-nya di bulan dan nama produk. Sisanya
itu berhubungan dengan nilai. Langsung kita bisa memasukkan itu ke dalam values. Harga, quantity, total, dengan kode produk. Kita bisa melihat nih, pivot table-nya sudah lengkap, apa yang kita masukkan ke dalam bagian-bagian yang telah kita pilih. Selanjutnya kita bisa melihat bagian-bagian apa sih yang bisa kita lihat di bulan Agustus, datanya yang mau kita lihat. Contohnya kita pilih di bulan Agustus. Nah, nanti dia akan keluar data di bulan Agustus. Nah, seperti ini contohnya. Yang kedua, kita bisa melihat seluruh bulan tersebut dari Januari hingga September. Nah, kita pencet OK. Setelah itu semuanya akan keluar hasilnya. Jadi fungsi pivot table itu ialah berguna untuk memfilter data yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sort filter pada Excel. Dengan contoh data nama dan jumlah pembelian barang furnitur. Sort filter ini bisa kita gunakan untuk mengurutkan abjad dari A sampai Z, dan bisa juga untuk mengurutkan bilangan dari terkecil dan yang terbesar. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu yang dalam tabel ini, lalu kita mencari data, dan kita akan menemukan sort dan filter, lalu kita klik filter, dan kita akan menemukan fitur seperti ini. Sekarang kita akan memfilter bagian nama dengan mengklik tombol segitiga di bagian sebelah nama agar mengurutkan sesuai dengan abjad A ke Z. Dan di urutan pertama itu ada Adelia, dan terakhir itu ada Sandi. Begitu juga dengan jenis kelamin dan domisili. Sekarang kita akan memfilter di bagian pembelian, yaitu memfilter dengan harga yang terkecil dan harga yang terbesar. Jadi di sini harga pembelian barang yang terkecil yaitu Sandi, dan harga yang terbesar itu Ida. Jadi yang terbesar Ida. Begitu sedikit penjelasan dari saya tentang penggunaan sort dan filter. Ketepatan penggunaan text to columns. Langsung aja, ini merupakan data yang belum di table. Kita klik kolom A, kemudian klik data, text to columns. Kita klik delimited, kemudian klik next. Di sini kita klik koma, kemudian kita klik finish. Kemudian bagian ini tinggal kita rapihin aja seperti ini. Udah jadi. Terima kasih. Cara membuat drop-down list menggunakan data validation. Di sini kita akan mengisi jenis kelamin menggunakan data validation tanpa perlu mengetik secara manual. Yang pertama, kita harus membuat data tambahan yang berisi pria dan wanita. Kemudian, kembali ke file utama, blok sel jenis kelamin, ke menu data, kemudian data tools, pilih data validation, kemudian di bagian allow ini, kita ganti menjadi list. Lalu untuk search-nya, klik terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke data tambahannya. Blok pria dan wanita. Setelah itu, klik OK. Dan sudah muncul drop-down list-nya. Kita tinggal memilih untuk Adi, jenis kelaminnya pria. Lalu untuk Budi,
jenis kelaminnya pria, cantika, wanita, dan seterusnya. Membuat drop-down list menggunakan data validation sudah berhasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang what if analisis goal-seek. Nah, di sini saya sudah membuat datanya seperti boba terjual sebanyak 50, harga per cupnya 18.000, modal per cupnya 10.000. Nah, yang masih kosong ini itu yang perlu kita cari. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengganti formatnya menjadi rupiah. Kita klik number, kita pastikan decimal place-nya adalah 0, lalu kita klik use 1000 separator. Oke. Nah, setelah terubah ke ribuan, selanjutnya kita mau cari omset penjualan dengan memasukkan rumus sama dengan boba terjual dikali dengan harga per cupnya. 50 dikali dengan 18.000 sama dengan 900. Selanjutnya kita mau cari total modal dengan cara memasukkan rumus. Total modal bisa kita cari dengan mengalihkan boba terjual dikali dengan modal per cup. 50 dikali dengan 10.000 sama dengan 500.000. Nah, setelah itu kita mau cari keuntungan bersihnya. Kita bisa kurangkan omset penjualan dikurang total modal sama dengan omset penjualan 900 dikurang dengan 500 sama dengan 400. Nah, jadi jika penjualan boba sebanyak 50, keuntungan bersih yang kita dapat adalah 400.000. Nah, setelah itu kita mau cari berapa cup harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 2 juta. Kita dapat pecahkan masalah ini dengan goal-seek. Kita klik data. Setelah itu kita klik what if analysis, kita pilih goal-seek. Nah, di sini ditampilkan 3 form yang perlu kita isi. Yang pertama adalah set cell. Set cell ini artinya sel mana yang ingin kita ubah nilainya. Nah, di sini kita ingin mengubah keuntungannya. Kita klik ini, set cell yang kita klik di sini adalah B9, lalu to value. Artinya mau diubahkan ke nilai berapa? Kita mau ubahkan dia ke nilai 2 juta. Nah, setelah itu by staging cell, di sini artinya adalah mau diubah dengan sel yang mana. Kita mau ubah dengan sel boba terjual. Nah, by staging cell-nya adalah B2. Kita klik OK. Di sini ditampilkan setelah itu kita bisa tahu berapa cup, dari pertanyaan berapa cup harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 2 juta. Nah, cup yang harus banyaknya boba yang harus kita jual adalah 250 jika kita ingin mendapatkan keuntungan sebanyak 2 juta. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, berapa cup yang dapat dijual dengan total modal 3 juta. Kita juga dapat pecahkan masalah ini dengan goal-seek. Nah, set cell-nya kita ubah, kita buat di total modal B7, to value kita mau ubahkan nilainya ke 3 juta. Nah, by staging cell itu kita mau ubah dengan sel yang sama, boba terjual. Oke. Nah, di sini bisa disimpulkan berapa banyak cup yang dapat dijual dengan total modal 3 juta adalah sebanyak 300. Dengan total modal 3 juta, kita dapat menjual sebanyak 300 boba. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang what if analysis data table. Di sini saya sudah buatkan datanya seperti harga barang 250, jumlah barang 1, dan kita cari total harganya. Kita mau cari total harganya dengan mengalihkan 250 dikali 1 sama dengan 250. Lalu bagaimana jika misalkan saja kita ingin menghitung total harga untuk jumlah barang lainnya? Misalkan untuk barang 1 sampai dengan 10. Nah, ini sudah. Lalu kita harus membuat tabel yang akan menyimpan hasil yang kita harapkan. Kemudian kita tambahkan total harga. Kemudian untuk menggunakan perintah data table, keterangan total harga yang ada di sel B6 ini harus kita hapus lalu kita gantikan dengan formula yang merujuk pada hasil akhir yang diharapkan. Dalam contoh ini hasil akhirnya ada di sel B3. Kita hapus total harga sama dengan
kita klik B3. Setelah itu kita tambahkan keterangan total harga agar kita tahu bahwa ini adalah bagian dari total harga. Setelah itu untuk sementara sel B2, jumlah barang pada sel B2 ini kita hapus untuk sementara agar nilai pada sel B6 ini 0. Setelah itu kita blok semuanya, kita blok. Lalu kita klik data, kita pilih what if analysis, lalu ke Goalseek, kita klik data, lalu ke what if analysis, ke data table. Nah, pada kotak dialog ini, pada kolom input cell, kita tinggal mengisi alamat sel B2. Kenapa kita mengisi alamat sel pada kolom input cell? Karena hasil yang kita harapkan akan dipengaruhi oleh jumlah barang. Kita isi B2. Oke. Nah, secara otomatis perintah data table telah melakukan proses kalkulasi untuk beberapa input yang bervariasi tanpa dihitung secara manual. Coba kita ganti harga barangnya menjadi 500. Kita enter. Nah, inilah data table yang telah melakukan proses kalkulasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Ketepatan penggunaan page break. Page break pada Excel adalah tanda pemisah halaman yang menentukan di mana lembar kerja akan dipotong saat dicetak. Fungsinya membantu mengatur tampilan hasil cetak agar rapi sesuai kebutuhan. Ini merupakan contoh tabel. Langsung aja kita klik view. Kemudian klik page break preview. Nah, ini merupakan tampilan awalan. Kita lihat dari file di bagian print. Seperti ini, pada bagian tabelnya cuma sampai di nomor 22. Bisa kita lihat dari sini untuk memperbesar gambarnya. Di sini cuma sampai 22. Sedangkan di table sampai 30. Nah, maka dari itu kita tarik garis ini, garis biru ini sampai ke table nomor 30. Kita buat menjadi satu halaman. Kemudian garis biru lainnya bisa kita tarik seperti ini. Dan ini juga. Kita tarik garis sampai ke bagian tabel yang ingin kita print. Kemudian klik file, pilih print lagi, dan ini hasilnya. Angka 22 tadi udah jadi angka 30. Sekian, terima kasih. Cara memisahkan nama dan memisahkan tanggal menggunakan fitur autofill. Pertama, kita akan memisahkan nama terlebih dahulu. Di sini sudah tersedia beberapa nama lengkap dan kita akan memisahkan nama awal dan nama akhir. Sebelum menggunakan fitur autofill-nya, kita harus membuat pola terlebih dahulu secara manual. Putri untuk nama awal, Rahmawati untuk nama akhir. Sekarang kita bisa menggunakan fitur autofill-nya. Klik menu Home, kemudian Group Editing, lalu Fill, Flash Fill. Nama awal sudah terpisah. Lakukan cara yang sama untuk nama akhir. Nama awal dan nama akhir sudah terpisah. Selanjutnya kita akan memisahkan tanggal, bulan, dan tahun. Seperti biasa, buat polanya terlebih dahulu. Tanggal 17, bulan 5, tahun 2004. Caranya sama seperti memisahkan nama tadi. Klik menu Home, Editing, Fill, lalu Flash Fill. Lakukan cara yang sama untuk bulan dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun sudah terpisah. Cara menggunakan rumus sum product di Excel.
Jadi di sini sudah ada contoh data, di sini sudah ada produk, jumlah, dan harga. Kemudian kita akan menghitung jumlah total dari penjualan. Nah, di sini kita langsung ketik sama dengan sum produk, double klik. Panduan rumusnya di sini array 1 kita blok bagian jumlah. Titik koma kita blok bagian harga. Lalu tutup kurung. Enter. Jadi ini adalah hasil dari total penjualan.